Halo bro dan sis, apa kabar? Mudah-mudahan semua pada baik-baik aja ya. Pada kesempatan ini, Inyaung mau menceritakan sebuah kisah percintaan yang bagaikan buah kedondong. Manis, asam, dan empuk di luar, namun ternyata berduri sangat tajam di dalamnya. Sebuah film karya Abah Woody Allen, seorang sutradara legend yang menampilkan Teteh Scarlett Jo sebagai center of attention, judulnya adalah Match Point. Scarlett Jo ini sepertinya favoritnya banget sang sutradara. 3 film sudah dia main di filmnya, Match Point, Vicky Cristina Barcelona, dan Scoop. Dan untuk film kali ini, saya ingin mengencourage kalian guys, tonton sampai akhir videonya, karena di sana bakal ada surprise yang luar biasa. Yang belum nonton filmnya, silahkan, dan yang udah nonton, tonton sampai akhir, karena film ini tidak hanya soal mantap-mantap doang. Oke, kita mulai aja ya. Chris adalah seorang petenis non-profesional. Dia ini berasal dari Irlandia. Namun karena kemampuannya yang cukup mumpuni, ia diterima sebagai instruktur di lokasi sport club daerah London, tempat para orang kaya di kota ini biasa berlatih tenis. Suatu hari, Chris mendapatkan satu orang anggota klub yang akan dilatihnya. Namanya adalah Tom, anak seorang pengusaha kaya di London. Mereka ini seumuran dan ternyata memiliki selera musik yang sama. Gak tahu memang sama atau mungkin Chris yang mencoba melevelkan diri sama Tom. Karena musik yang mereka gemari itu adalah musik opera, musiknya kaum ningrat di Eropa. Karena merasa memiliki selera yang sama, Tom sekalian ngajak Chris untuk nonton opera bersama keluarganya. Kebetulan, keluarganya ada jadwal untuk menonton sebuah pertunjukan opera. Datanglah mereka ini ke gedung opera tersebut. Chris diperkenalkan kepada ayah, ibu, dan adiknya Tom. Adiknya ini cewek nih, namanya Chloe. Chris ini pintar membawa diri sehingga mereka semua menerimanya dan diam-diam Chloe ternyata mulai suka juga kepadanya. Beberapa hari kemudian Tom nelpon Chris. Dia menyampaikan pesan bahwa adiknya ngundang dia buat ikutan join weekend depan kumpul-kumpul keluarga di country house milik mereka. Country house. Berkumpullah mereka di sana. Chris seperti biasa menjadi instruktur tenis bagi Tom. Untuk kemudian dilanjut sama Chloe. Mereka pun latihan bentar, kemudian lanjut ngobrol-ngobrol. Obrolan mereka nyampe ke hobinya Chris yang katanya dia ini senang mengunjungi galeri seni. Dan ternyata Chloe juga menyukainya. Janjianlah mereka untuk mengunjungi sebuah galeri. Selesai latihan, mereka pun berganti pakaian. Tamu-tamu akan segera tiba. Ternyata orang tua Tom mengundang juga para koleganya. Di sana Chris yang gak punya teman, celingukan sendiri di sekitaran rumah. Sampai akhirnya ia ketemu dengan seorang cewek yang juga seperti gak punya teman lain di sana. Berbeda dengan Chloe yang manis tapi classy, cewek ini lebih seksi dan down to earth. Mereka pun saling bicara. Chris langsung meluncurkan serangan-serangan kepada cewek yang bibirnya dia bilang seksi ini. Ketika itu datanglah Tom. Ternyata si cewek ini adalah tunangannya Tom. Mereka pun diperkenalkan. Cewek ini bernama Nola. Dia datang dari Amerika dan sedang berusaha merintis karir sebagai artis di London. Tom dan Nola baru kenalan 6 bulan, tapi Tom udah langsung ngebet dan memperkenalkannya kepada orang tuanya. Hubungan mereka sendiri gak bisa dibilang mulus. Nyokapnya si Tom gak merestui anaknya harus menikah dengan artis orang Amerika yang mudi dan masih merintis pula, belum jadi apa-apa. Namun Tom kekeh dengan pendiriannya. Chris melanjutkan hubungannya dengan Chloe. Mereka jadi kencan ke galeri seperti yang telah direncanakan. Hubungan mereka berlanjut. Chloe, cewek yang manis dan lugu ini, akhirnya jadi jatuh cinta beneran sama Chris. Bahkan, cewek anak orang kaya ini rela buat disetubuhi di rumah kontrakan Chris yang seada-adanya. Dia pun mulai memberitahukan hubungan mereka kepada orang tuanya. Si nyokap yang konservatif kembali gak setuju anaknya berjodoh dengan orang yang masa depannya belum jelas. Tapi sang bokap melihat ada potensi tersendiri di diri seorang Chris. Maka dari itu, Chloe pun meminta agar bokapnya menyediakan posisi buat calonnya ini di perusahaan miliknya. Chloe mengabarkan hal itu kepada Chris bahwa ayahnya sedang mempersiapkan posisi buat dirinya di perusahaan milik mereka. Chris agak ragu mendengar penawaran ceweknya ini. Bukannya dia nggak mau, tapi dia merasa bahwa kerja kantoran bukan bidang yang ia sukai. Chloe berusaha memaklumi. Dia bilang kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi dia bilang itu sambil tetap berusaha membujuk agar Chris belajar untuk menyukai dunia bisnis. Ntar juga bakal terbiasa, katanya. Begitulah cewek kalau udah ada maunya.
Biar ceweknya puas dan berhenti ngoceh, akhirnya saat itu Chris mengiyakan dulu. Dia bilang bahwa dia akan mempertimbangkannya. Segitu juga udah bikin Chloe senang luar biasa. Momen itu ternyata mereka ini janjian untuk double date dengan pasangan Tom dan Nola. Mereka datang belakangan. Di restoran mahal itu, sementara Tom dan Chloe mesen wine dan kaviar, Chris tetap mesen ayam bakar. Namun Chris ini pedenya tetap tinggi. Nola yang duduk berseberangan dengannya tak luput dari tatapannya. Sepertinya Nola juga menangkap sinyal tersebut. Nola yang berkarir di dunia akting jadi perhatian mereka, namun sepertinya Nola malah jengah. Dia merasa nggak pede karena karirnya nggak kunjung juga meroket. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Chris datang ke perusahaan ayahnya Tom untuk ditempatkan sebagai staf di perusahaan mereka. Chloe sangat senang Chris memutuskan untuk merapat. Akhirnya, masa depan lelaki yang akan ia nikahi kini sudah jelas. Saat itu, Chloe bilang bahwa Tom dan Nola mengundang mereka buat nobar ke bioskop. Tapi Chloe udah menolaknya karena dia bilang bahwa mereka mau duaan aja di kosannya Chris. Mendengar itu, Chris ternyata malah ngajak buat datang ke bioskop. Gak enak kalau kita nolak, begitu alasannya. Chloe yang tadinya gak mau nonton, akhirnya mau juga mengikuti keinginan Chris. Mereka pun datang ke bioskop yang ditentukan. Mereka mau nonton film Motorcycle Diaries. Namun ternyata Nola, orang yang diharap akan Chris temui, malah gak datang. Doski sakit ngeradak, kata Tom. Chris pun kecewa. Suatu hari kebetulan Chris berpapasan dengan Nola di jalanan. Chris habis belanja baju sedangkan Nola hendak pergi ke sebuah tempat casting. Mereka pun sekalian jalan bareng. Di sana mereka berbincang. Nola bilang bahwa ia nervous harus menjalani casting hari ini karena ia udah sering banget gagal. Akhirnya Chris menawarkan diri untuk menemani sampai beres casting. Ternyata memang Nola gagal lagi. Karena merasa stres, ia pun mengajak Chris untuk mampir dulu ke sebuah bar. Di sana Chris mulai ngorek-ngorek soal pribadi Nola. Di sana ketahuan bahwa Nola ini sejak kecil udah ditinggal oleh ayahnya. Dan sejak remaja, dia ini selalu jadi cewek yang dijadikan trofi bagi cowok-cowok karena keseksiannya. Di sana juga ketahuan bahwa Nola ini rupanya nggak betul-betul cinta sama Tom. Dia cuma meleleh karena perhatian dan hadiah-hadiah yang selalu dikirim oleh Tom. Suatu hari mereka menghadiri lagi sebuah acara keluarga di country house mereka. Kali ini benar-benar keluarga, gak ngundang tamu. Chris diajak untuk belajar menembak. Saat itu Nola pun hadir dan hanya duduk-duduk aja di dalam. Apalagi kemudian hujan pun turun. Di sini, pertanyaan orang tua Nola kembali pada kemajuan karir. Nola menjawab seadanya bahwa ia masih belum menemukan peran yang diinginkannya. Nyokapnya Tom mulai lagi berkomentar. Kali ini komentarnya benar-benar pedas. Nola dimintanya untuk memikirkan kembali opsinya. Mungkin dia nggak dapat peran karena memang dia nggak bakat. Nola jadi tersinggung diomelin begitu. Demikian juga dengan Tom yang berusaha membela pacarnya. Terjadi perdebatan di antara mereka dan akhirnya Nola pun keluar ruangan. Dia makin down. Nola yang depres ini pun keluar rumah hujan-hujanan dan lewat ruangannya Chris. Chris melihatnya dari jendela dan dia pun mengejarnya. Nola terus keluar dari lokasi rumah menuju sebuah ladang meskipun hujan-hujanan. Disitulah Chris merapat dan memanfaatkan kesempatan. Nola yang lagi lemah ini gak kuasa menolak rayuan dari seorang lelaki yang bisa membuat moodnya bangkit. Ia pun menyerahkan diri kepada Chris, guling gasahan di antara ilalang di ladang tersebut. Beberapa waktu kemudian, dua pasangan adik kakak ini kembali nonton opera bareng. Seseorang menelpon Nola meminta untuk berbicara. Nola pun keluar untuk membalas telepon tersebut. Chris yang melihat Nola keluar, kemudian menyusulnya. Dia protes karena sejak insiden di ladang itu, Nola seperti menghindar darinya. Nola menyatakan bahwa dirinya memang berusaha agar kejadian tersebut tidak berlanjut. Momen di ladang biarlah berlalu. Dirinya merasa saat itu lagi hanyut terbawa suasana. Tapi mereka harus balik ke realita bahwa mereka ini akan jadi adik dan kakak ipar. Suatu malam di sebuah pesta, Chris memergoki Tom dan Nola lagi asik-asik di pojokan rumah. Dari situ dia menyadari bahwa dia tidak mungkin memiliki Nola. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menikah dengan Chloe. Nikah dengan anak sultan mah, apartemen pun langsung siap. Semua aman tersedia. Di selang waktu itu, Chris masih lanjut jadi pelatih tenis Tom. Kali ini, Tom mainnya nggak konsen. Dia kemudian mengakui bahwa dia baru putus sama Nola. Chris jadi tercenung mendengarnya. Dia lalu berusaha menghubungi wanita idamannya itu, namun handphonenya mati dan ketika ia datangi ke apartemennya, ternyata ia udah keluar dari sana. Tak lama kemudian, Tom pun menikah dengan wanita lain. Semudah itu ternyata ia move on dari Nola. Selang waktu berlalu,
Chris dan Chloe masih belum dikaruniai anak, dan kini kondisinya Chris sudah mulai jarang jengukin istrinya karena kayak yang udah gak gairah. Sementara itu kabarnya malah Tom duluan yang udah menimang bayi. Suatu hari Chris diminta untuk menjemput istrinya ke sebuah galeri. Chloe udah duluan datang bersama temannya ke tempat tersebut untuk browsing lukisan yang akan dia beli. Saat Chris datang, tak disangka tadinya di sana dia melihat Nola. Chris pun segera mencarinya. Dia menemukannya sedang melihat-lihat lukisan di tempat yang sedang dikunjungi oleh Chloe. Mereka pun berbincang. Nola menyebutkan bahwa ia sempat pulang dulu ke Amerika sehabis putus dengan Tom. Namun sekarang, ia balik lagi ke London. Chris langsung to the point menanyakan tempat barunya Nola. Nola masih gak enak karena tahu bahwa Chris sudah nikah, tapi si Chris ternyata memaksa. Saat itu Chloe pun datang menghampiri. Setelah sejenak basa-basi, dia pun mengajak Chris ke tempat yang lainnya. Namun di saat itu, Chris masih tetap maksa nanya nomor teleponnya Nola. Akhirnya Nola memberikannya. Setelah itu mereka pun terlibat affair yang hot. Mereka selalu melakukannya di apartemen Nola dan seringkali pula di hotel. Hubungan itu terus berlanjut. Chris kini mulai sering mengabaikan pekerjaannya. Sampai suatu waktu, Nola mulai bingung dengan hubungan mereka yang tanpa arah. Namun Chris mengaku gak bisa kalau tanpa Nola, karena hanya dialah yang bisa membuatnya bersemangat untuk hidup. Berbeda dengan Nola yang bebas dan penuh gairah, Chloe meriksa tensi tubuhnya dulu sebelum mereka melakukannya. Suatu waktu di saat weekend yang panjang, keluarga orang kaya ini seperti biasa menghabiskan waktu berlibur di country house. Saat itu tanpa biasanya, Nola menelpon Chris. Dia bilang bahwa dia kangen banget sama Chris. Dia pengen segera ketemu. Chris sulit untuk kabur dari meeting keluarga ini. Alasan apa yang harus ia bikin? Ia cuma menjanjikan untuk mempertimbangkannya. Malamnya saat waktu dinner, tanpa diduga, Nola nelpon ke rumah minta bicara dengan Chris. Chris marah karena Nola udah berani nelpon ke sana. Saat itulah Nola memberitahukan bahwa dirinya kini udah telat datang bulan alias pregnant. Chris shock mendengar kabar itu. Dia berjanji akan segera menemuinya sepulang dari liburan. Tiba di London, Chris dan Nola pun langsung ketemu. Ironis sekali karena Chris yang lagi usaha buat bikin bininya bunting malah nihil sampai sekarang. Sedangkan sekali dia nempel dengan Nola, taekdung lah sudah. Chris meminta Nola untuk menggugurkan kandungannya. Sementara itu Nola menolak. Sebelumnya dia udah 2 kali melakukannya. 1 kali di Amerika dan 1 kali lagi waktu dia taekdung sama Tom. Sekarang dia pengen ngekip si bayi ini. Pulang ke rumah, Chris ingin memberitahukan hal itu kepada istrinya. Namun melihat tampang istrinya yang manis dan lugu ini, Chris pun jadi gak sanggup. Dia pun curhat kepada temannya bahwa dia sedang menghadapi dilema mengenai 2 cewek dan kini sedang berada pada posisi untuk memilih salah satu di antaranya. Kalau dia milih istrinya, maka dia akan kehilangan semangat dan gairah hidupnya. Namun kalau dia milih Nola, maka semua kenyamanan hidupnya akan hilang. Mau kerja apa nantinya dia? Semua yang sekarang dia dapat itu hanya karena dia mantu dari seorang pemilik perusahaan. Dan Nola kini semakin mendesak dirinya untuk segera melakukan tindakan. Makin lama ditunggu, perutnya akan makin besar. Sementara itu, justru Chris sedang menghadapi momen liburan panjang dan dia harus ikut dengan keluarganya berlibur dengan kapal laut keliling Eropa. Nola marah besar jadinya. Namun demikian, Chris janji bahwa sepulang liburan, dia akan langsung meninggalkan Chloe. Untuk sementara, Nola pun bisa dibuat tenang. Namun sebetulnya Chris sudah bohong besar. Mereka gak berangkat liburan kemana-mana. Sejak dari saat itu, Chris jadi susah dihubungi. Sampai suatu saat, akhirnya telepon Nola nyambung juga. Chris bilang bahwa mereka baru nyampe di Yunani. 2 minggu lagi mereka akan pulang. Beberapa hari berikutnya, gak sengaja, Nola lagi jalan ke tengah kota dan melihat Chris baru keluar dari sebuah gedung dan masuk ke dalam sebuah mobil. Malamnya, Nola pun coba menelpon Chris. Chris bilang ia sedang di Pulau Sardinia, Italia. Maka dari itu, esok paginya Nola langsung melabrak Chris ke kantornya karena kini dia tahu bahwa laki ini udah bohong. Dia meminta untuk bertemu dengan Chloe. Chris segera mengamankan cewek yang lagi histeris ini masuk ke dalam sebuah taksi. Mereka pun ngobrol berdua di kosnya Nola. Nola mengancam akan bicara langsung sama Chloe kalau Chris nggak juga memberitahukan situasi mereka kepadanya. Chris kembali janji akan melakukan hal yang semestinya. Malamnya Chris susah tidur. Dia berpikir keras untuk mencari penyelesaian masalah tersebut. Tentu saja dia nggak ngasih tahu istrinya seperti yang ia janjikan kepada Nola. Mana berani dia. Esok harinya di rumah orang tua Chloe, Chris diam-diam masuk ke basement dan mengambil shotgun milik mertuanya. Dia masukkan senapan itu ke dalam sebuah tas tenis dan menyelundupkan tas tersebut keluar rumah.
Terus dia mendatangi Nola. Dia bilang bahwa ia janji akan ngasih tahu Chloe esok hari. Nola makin uring-uringan karena Chris janji-janji terus. Namun sekarang si social climber ini beneran janji. Ia akan memberitahukan soal kehamilan Nola kepada Chloe esok hari. Nyampe rumah, Chris ngajak Chloe untuk janjian nonton teater esok harinya juga. Dia bilang sore sehabis main tenis, dia akan langsung nyusul ke tempat teater. Sementara istrinya dia suruh berangkat duluan dengan membawa mobil mereka. Esoknya Chris nelpon Nola, memintanya agar pulang kerja nggak kemana-mana dulu, langsung pulang ke kontrakan karena ia akan menceritakan sebuah kabar baik. Nola pun senang dan bersemangat mendengarnya. Sore itu Chris pulang kantor lebih dini. Dia membawa-bawa tas tenis itu bersamanya. Ternyata dia langsung berangkat ke apartemennya Nola. Namun alih-alih menunggu Nola, Chris malah masuk ke apartemen tetangga, seorang nenek yang tinggal sebatang kara. Chris beralasan bahwa ia ingin mencek saluran TV di apartemen sang nenek, karena di apartemen Nola, saluran TV-nya kena gangguan. Si nenek yang polos ini mempersilahkan Chris untuk memeriksa saluran TV-nya, sementara ia pergi ke kamarnya. Tapi di sana bukannya saluran TV yang ia periksa. Chris malah mempersiapkan senjata shotgun milik mertuanya itu. Meskipun terlihat amatiran, karena belum begitu mahir ngoprek senjata, akhirnya shotgun itu terloading juga. Ini sebetulnya siapa yang mau ditembak oleh Chris? Senapan itu ternyata ia tembakan ke si nenek yang gak tahu apa-apa. Apartemen tersebut sepi pada jam kerja sehingga tidak ada orang yang mendengarnya. Chris lalu mengacak-acak apartemen si nenek dan mengambil perhiasan serta kumpulan obat yang banyak terdapat di rak kamar mandi. Dia ingin mengesankan bahwa di sana telah terjadi sebuah perampokan. Seorang penghuni apartemen lain dari lantai atas sempat mengetuk pintu apartemen si nenek. Dia mau keluar barangkali si nenek mau ada yang dipesan. Tapi karena nggak ada jawaban, akhirnya orang yang bernama Ian ini pun langsung pergi. Pada saat yang bersamaan, Nola lagi OTW dari tempat kerjanya menuju kontrakan. Di jalan masuk menuju apartemen, Nola sempat ketemu Ian dan sempat bincang-bincang bentar ngobrolin MP3 player. Kemudian Nola pun naik ke atas lewat sebuah lift. Di situ si Chris ternyata sudah menunggu dan langsung mendor Nola saat itu juga dengan senapan shotgun yang biasa dipakai buat berburu beruang. Dengan sadisnya, dia membunuh wanita yang sedang mengandung buah hatinya. Beberapa waktu kemudian, polisi pun datang dan menginvestigasi lokasi TKP. Mereka menemukan barang-barang yang hilang, selain perhiasan, juga obat-obatan. Kebetulan di kota London saat itu sedang marak kejadian perampokan obat-obatan yang dilakukan oleh para anak berandalan. Mereka menduga bahwa si perampok setelah menjarah rumah si nenek, mereka papasan sama Nola, sehingga akhirnya mereka pun sekalian membunuhnya. Nola tergambarkan sebagai orang yang apes berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Begitu skema dari rencananya si Chris. Maksudnya dia mengajak istrinya nonton teater di waktu yang bersamaan karena dia ingin membuatnya sebagai sebuah alibi. Chris sendiri saat itu lagi OTW dengan taksi menuju lokasi teater. Meskipun sadis, tetap dia merasa sedih sekaligus merasa bersalah telah melakukan tindakannya tadi. Namun show must go on. Chris mencoba untuk bersikap cool. Esoknya, kabar mengenai kejadian penembakan tersebut masuk di surat kabar. Chloe yang pertama kali melihatnya di koran. Dia shock membaca berita tersebut, sementara Chris tentunya bersikap sok kaget. Telepon pun kemudian datang beruntun. Ibunya Chloe juga telah mengetahui berita tersebut dan juga Tom. Mereka sangat kaget dan prihatin dengan kejadian yang terjadi terhadap Nola. Esoknya mereka berkumpul di rumah ortunya Chloe. Dia sepertinya hendak memberi kabar mengejutkan buat sang nyokap. Saat itu, Chris masih sibuk di ruang basement, ngebalikin senapan milik mertuanya ke tempat asalnya. Dia juga mengambil hasil rampokan yang disimpan di tas tenis dan memindahkannya ke saku celananya. Chris pun naik ke ruang keluarga. Mereka memberi kabar bahwa Chloe sekarang sedang positif hamil. Ibunya Chloe senang luar biasa. Kini anak putrinya akan segera memberi cucu. Anak dari seorang pembunuh tapinya. Asisten keluarga kemudian menyampaikan bahwa seseorang menelpon ingin berbicara dengan Chris. Orang tersebut ternyata adalah seorang detektif dari kepolisian. Dia meminta berbicara dengan Chris. Ia mengundang Chris untuk datang ke kantor polisi. Chris pun menyanggupi dan pergi. Namun sebelumnya, Chris terlebih dahulu membuang barbuk-barbuk hasil rampokan di sungai Thames. Satu kesalahan yang dibuatnya, sebuah cincin ia lempar gak nyampe ke spot pembuangan yang dituju. Cincin itu tergeletak di lantai trotoar. Di kantor polisi, Chris ditanyai mengenai hubungannya dengan Nola. Chris bilang bahwa ia terakhir ketemu setahun yang lalu di sebuah galeri dan gak pernah ketemu lagi.
Yang Chris nggak tahu, ternyata Nola ini punya diary yang rutin ia update dan sang polisi sudah mengetahui hubungan mereka yang sebenarnya. Dia menjebak Chris. Kini Chris ketahuan kalau dia udah bohong. Akhirnya Chris pun mengakui bahwa dirinya memang ada affair dengan Nola. Namun itu tidak lantas menjadikan dirinya jadi seorang pembunuh. Boro-boro bunuh orang, napok lalat aja saya emang gak sanggup pak, katanya. Chris memohon-mohon, kalau polisi mau nyelidik dirinya, mereka harus tetap merahasiakan perselingkuhannya. Dia bahkan memberikan nomor HP-nya apabila suatu saat polisi ingin menanyainya lebih lanjut. Chris pun dibiarkan pergi. Mereka sepertinya percaya bahwa macam tampang si Chris ini tipe doyan lacur doang, bukan tipikal pembunuh. Meskipun untuk sementara lolos dari dugaan pembunuhan, wajah-wajah korbannya selalu terbayang di mata Chris. Dia merasa sangat berdosa dan mulai merasa tersiksa. Pada saat yang bersamaan, sang detektif mendapatkan intuisi bahwa Chris lah sang pembunuh. Dari segi motif, dia sangat meyakini, dan dari segi modusnya pun kini dia sudah mulai terbayangkan bahwa si Chris ini sengaja membunuh dulu si nenek sebagai cover untuk menutupi motifnya yang utama, yaitu membunuh Nola. Sang partner rupanya malah tidak terkesan dengan intuisi temannya karena ternyata tadi malam telah terjadi penembakan yang dilakukan polisi lain terhadap tersangka pelaku perampokan obat-obatan yang sedang melakukan aksinya di tempat lain. Dan di saku tersangka, mereka menemukan sebuah cincin yang ditulisi nama si nenek, yaitu Nyonya Isbi. Sepertinya orang itu telah menemukan cincin tersebut di taman pinggiran Sungai Thames tempat Chris membuang barbuknya. Bulat sudah. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa si tersangka itu merupakan pelaku yang sama dengan pelaku yang telah membunuh si nenek Isbi dan Nola. Dan Chris, si bangsat ini, fix lolos dari dugaan sebagai tersangka. Anjay, kita pun gogodeg jadinya. Demikianlah, akhirnya Chris pun dengan aman bisa hidup berada di kalangan high class London seperti yang diimpikannya. Apakah keamanan itu bisa membuatnya nyaman dan tenang menghadapi rasa bersalah yang harus ia hadapi sepanjang hidup? Kita tidak bisa jamin. Oke guys, bro dan sis, segitu dulu ceritanya kali ini. Film yang sedari awal kayak berkesan menye-menye, ternyata mengandung ending yang sangat menganjaikan. Kita tim Sinatok cabut dulu, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao!